Shalom para kekasih-kekasih Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Renungan Suara Marturia hari Selasa 7 Juli 2026. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Injil. Ulangi. Firman Tuhan akan terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 9. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, syukur kami naikkan kepadamu karena pada kesempatan ini kami boleh mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajarlah kami supaya kami memiliki kerendahan hati untuk menerima didikan daripada firman-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau membentuk kami lewat firman yang kami dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat pendengar, bagian dari kitab Amsal kerap kali dimulai dengan sebuah ajakan untuk mendengar. Jadi penulis kitab ini, yakni Raja Salomo, menginginkan kita untuk mengambil sebuah sikap, yakni mendengar. Sebab orang yang tidak mau mendengar tidak akan menjadi bijaksana, mau seberapapun tinggi pendidikannya. Dan pada bagian firman yang kita baca pada hari ini, dikatakan bahwa seorang anak wajib mendengarkan didikan ayahnya dan jangan sampai menyia-nyiakan ajaran daripada ibunya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ayah disebut memberi didikan sementara ibu memberikan ajaran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pembentukan hidup kita tidak pernah berjalan atau lahir dari satu sisi saja. Ada disiplin yang perlu untuk ditegakkan. Tetapi juga ada kelembutan yang diperlukan untuk mengarahkan kita. Dengan adanya ketegasan untuk mengkoreksi dan ada kasih, maka didikan dan ajaran itu dapat berlangsung membentuk kita. Jadi beginilah cara Tuhan membentuk seseorang melalui relasi yang paling dekat dengannya, yakni keluarga. Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Karena dalam bahasa Ibrani, kata mendengarkan bukan hanya berarti mendengar dengan bunyi telinga. Mendengarkan itu bicara juga soal perhatian, soal menerima dan melaksanakan. Jadi firman ini bukan hanya berkata supaya kita mendengar nasihat, tetapi juga membiarkan nasihat itu mengubah hidup kita. Zaman sekarang kita hidup dalam budaya yang menganggap bahwa nasihat dari orang tua itu sebuah gangguan. Banyak yang lebih percaya apa yang dikatakan media sosial, lebih percaya opini yang viral daripada hikmat orang tua yang mungkin sudah diuji oleh pengalaman. Padahal tidak semua yang populer, tidak semua yang kita konsumsi sehari-hari membawa kita kepada kebenaran. Karena itu Amsal mengingatkan kepada kita kalau kerendahan hati untuk mendengar adalah pintu masuk menuju hikmat. Di ayat berikutnya, ayat ke-9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kenapa didikan dan ajaran itu dipandang sebagai mahkota dan kalung?
Pada zaman itu karangan bunga dan kalung merupakan lambang kehormatan, keindahan, dan kemenangan. Jadi Salomo hendak mengatakan bahwa nasihat dan ajaran itu sendiri merupakan sebuah perhiasan hidup. Ini pelajaran yang sering kita lewatkan ketika kita sedang mengejar hal-hal yang membuat penampilan kita terlihat lebih baik. Tapi Tuhan lebih dahulu memperindah karakter kita. Sebab karakter yang dibentuk oleh hikmat akan membawa kehormatan yang jauh lebih lama daripada penampilan atau jabatan. Orang mungkin terpikat oleh kecerdasan kita, tetapi mereka akan mempercayai karakter yang dibangun melalui didikan. Ada beberapa hal menarik lainnya, bahwa mahkota dan kalung juga bukan sekedar sesuatu yang melekat kepada kita sejak awal atau sejak lahir. Mahkota dan kalung diberikan setelah kita melalui proses atau tahap tertentu. Demikian pula juga dengan hikmat. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi bijaksana. Hikmat lahir ketika kotong bersedia untuk diajar, untuk dikoreksi, dan juga ditegur. Karena itu ketika Tuhan mengizinkan ada orang yang mengingatkan kita, menegur kita, atau meluruskan langkah kita, jangan buru-buru merasa diserang, karena bisa jadi melalui mereka Tuhan sedang memasangkan mahkota yang belum kita sadari. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih mudah diajar? Apakah kita masih mau dengar nasihat? Ataukah kita merasa sudah tahu segalanya? Kiranya kita menjadi pribadi yang tetap rendah hati, karena orang yang rendah hati akan terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampunilah kami kalau kami masih sering mempertahankan pendapat kami daripada menerima nasihat. Bentuklah kami supaya kami tetap rendah hati, mau diajar dan dikoreksi oleh firman-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua, guru, pendeta, pembimbing, semua yang setia menanamkan nilai-nilai kebenaran dan mengajarkan kepada generasi muda. Buatkan mereka supaya mereka tidak lelah untuk menjadi alat-Mu. Kiranya hikmat-Mu menghiasi hidup kami sehingga melalui kami dapat memancarkan kesaksian dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat-sahabat pendengar suara Marturia, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Ingatlah bahwa hikmat bukan dimulai ketika kita bicara, tetapi ketika kita bersedia mendengar. Orang yang rendah hati untuk menerima didikan dan ajaran, mempersiapkan dirinya mengenakan mahkota kehormatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup kita. Shalom.